Baiklah, sembari menunggu teman-teman kita ya, kita mulai saja cara perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, dengar Pak. Oh, Pak, dengar. saya juga lagi di perjalanan. Oke, tak masalah. Jadi saya pun ini lagi di dalam mobil, jadi agak gelap, makanya saya matikan kameranya karena gelap sekali gitu kan, nggak nampak juga apa-apa. Tuh, makanya nggak apa-apa, yang mau matikan kamera matikan aja karena supaya pun data kita nggak terlalu berat. Kadang jaringan terlalu berat kalau semua menghidupkan video gitu. Nggak apa-apa, matikan aja. Jadi kita di sini eh, akan belajar mengenai mata kuliah kita yaitu teknik tegangan tinggi. Kan betul begitu kan? Teknik tegangan tinggi kan? Jadi dalam pertemuan pertama ini mungkin internet kurang bagus ya. Dalam pertemuan pertama ini kita akan eh, kembali mengingatkan eh, tentang satu hal yaitu nilai-nilai yayasan kita yang sudah sepantasnya dan sudah sebaiknya kita perhatikan atau dengan kata lain kita laksanakan atau kita amalkan. Karena apa? Untuk kepentingan kita sendiri juga. Karena dalam nilai-nilai yayasan yang terkandung itu semuanya adalah nilai-nilai yang baik. Nah, jadi kadang mungkin kita dalam belajar ini kita kan mementingkan bagaimana supaya belajar bisa mengerjakan soal, menjawab soal, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, kemudian selesai dapat nilai A. Kadang kita seperti itu. Kita tidak memperhatikan nilai-nilai yang sebenarnya terkandung dalam suatu pendidikan, pendidikan dan pengajaran. Artinya dengan kita selesai suatu mata kuliah itu suatu hal yang sangat berarti. Satu mata kuliah yang kita selesaikan itu suatu hal yang besar. Artinya kita mampu eh, mendapatkan satu kompetensi baru. Misalnya kalau teknik tegangan tinggi kita berhasil mendapatkan satu kompetensi tentang teknik tegangan tinggi. Namun dalam hal ini kita tidak cuma bisa mengerjakan soal, kemudian juga mungkin mengerjakan tugas atau praktek mengenai teknik tegangan tinggi, tapi juga ada nilai-nilai moral dalam pendidikan yang harus kita taati. Nah, jadi yang terdapat dalam kenapa selalu kita ulang-ulang tentang 7 nilai dasar yayasan setiap kali pertemuan pertama dalam mata kuliah, mungkin dalam mata kuliah sebelum-sebelumnya juga kita sudah pernah dengar, tapi selalu kita ulang supaya minimal dalam satu kali pertemuan atau dalam satu semester itu kita bisa mendapatkan nilai yayasan satu aja daripada 7 nilai yayasan tersebut. Jadi makanya selalu kita ulang-ulang walaupun ini hal yang sudah sangat sering lah kita kita bicarakan setiap kali pertemuan pertama biasanya dalam RPS itu selalu membicarakan mengenai 7 nilai yayasan. Karena apa? Karena satu misalnya menjaga kemurnian akidah, tauhid, dan melaksanakan syariat. Itu suatu keharusan yang mesti kita laksanakan. Nah, jadi di sini kita belajar ilmu elektro, namun kita jangan melupakan nilai ketuhanan kita, nilai agama kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh. Nah, jangan kita lupakan untuk bersyukur. Kadang-kadang kita ini kan walaupun sudah sering diingatkan untuk bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sering kita dengar, sering kita ulang-ulang, tapi kadang kita tidak melaksanakan apa yang namanya syukur. Nah, ketika kita bisa berkuliah seperti sekarang ini, sesuatu yang harus kita syukuri. Banyak teman-teman kita juga yang tidak bisa kuliah, yang putus sekolah mungkin kan, karena ketiadaan biaya dan lain sebagainya. Mungkin yang kalau yang apa yang kuliah malam ini rata-rata memang sudah kerja
Artinya kalau sudah kerja ya memang sudah punya penghasilan sendiri. Ya insya Allah kalau masalah biaya kuliah itu tidak bermasalah lagi. Tapi banyak teman-teman kita yang bermasalah di pembiayaan kuliah. Maka kita bersyukur. Gimana tandanya kita bersyukur itu? Ya kita belajar dengan baik. Kita laksanakan perkuliahan dengan baik. Bersungguh-sungguh. Setiap tugas dikerjakan. Kemudian kita kembangkan nilai-nilai dalam perkuliahan kita. Kita kembangkan materi-materi perkuliahan kita. Tidak kita cuma mendengar apa yang dikatakan dosen atau kita membaca buku panduan dari dosen saja, tapi kita kembangkan dengan luasnya teknologi yang ada sekarang ini. Luasnya teknologi yang ada sekarang ini kita kembangkan dengan banyak membaca. Kemudian juga melihat aplikasi-aplikasi dari ilmu. Contohnya teknik tegangan tinggi ini. Kalau bahan bacaan tentang teknik tegangan tinggi ini itu sudah sangat banyak di online gitu kan. Anda tinggal cari. Di kita cuma punya yang namanya RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, RPS itu hanya sebagai kisi-kisinya saja. Pengembangannya sangat banyak. Mau Anda belajar secara orang ITB, mau Anda belajar secara orang UI, mau Anda belajar secara orang UGM, atau secara orang USU, itu bisa Anda ketahui atau Anda dapatkan dari internet. Nah, tidak ada perbedaan. Cuma mungkin di Pancabudi akan istilahnya diatur apa yang harus dipelajari lebih dahulu, bagaimana yang harus Anda mengembangkannya. Tapi untuk pengembangannya Anda bisa dapatkan di bacaan-bacaan di internet sangat banyak. Silakan Anda browsing, gunakan internet untuk mencari bahan-bahan kuliah. Itu tandanya kita bersyukur dengan kita bisa kuliah pada saat sekarang ini. Kemudian rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, maafkan dan tidak marah. Juga harus kita sering ingatkan. Kenapa? Karena sifat rendah hati kadang terlupakan oleh orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi. Semakin kita punya ilmu, semakin hilang sifat rendah hati kita. Ini sesuatu yang salah. Bahwa sebenarnya ilmu yang kita dapatkan itu sangat sedikit dibandingkan dengan ilmu dari Allah. Hanya kalau kita mencelupkan jari di tengah samudra, yang menempel di jari kita adalah ilmu, kemudian yang ada di samudra adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sedikit. Kenapa kita harus sombong? Kita harus tetap rendah hati. Kemudian sederhana, jujur apa adanya, artinya tidak melebih-lebihkan. Jujur dengan kemampuan kita, jujur dengan yang kita miliki. Tidak perlu kita melebih-lebihkan dari apa ada kenyataan kita. Kemudian memaafkan, sifat memaafkan. Mohon dimatikan audionya kalau tidak sedang melengah juga pertanyaan. Oke, dan matikan. Jujur apa adanya, maafkan dan tidak marah. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Berpikir positif ini suatu hal yang penting ketika kita belajar. Dengan apa yang kita ketahui, kita berpikir positif bahwa apa yang saya dapatkan ini tentunya akan menghasilkan ilmu yang lebih baik atau yang bermanfaat apabila saya kembangkan. Apabila saya bersungguh-sungguh mempelajarinya, maka ini akan menjadi suatu hal yang bermanfaat dan bernilai tinggi. Nah, itulah bahwa ciri daripada kita memiliki sifat berpikir positif, kemudian berprasangka baik dan tidak bergunjing. Kemudian berbuat baik, berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. Jadi tekadkan dalam diri kita bahwa kitalah sebagai inspirasi daripada orang lain. Kalaupun kita menerima inspirasi daripada orang lain, namun kita akan menjadikan diri kita juga sebagai inspirasi bagi orang lain. Kita diinspirasi dan kita juga menginspirasi orang lain. Jadi dengan karya-karya kita, kesungguhan kita dalam belajar, mengkaji ilmu pengetahuan, maka kita akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagaimana orang yang berhasil dalam pendidikan, dalam keilmuan,
Mereka akan menginspirasi. Mereka berbicara saja orang sudah terinspirasi. Sudah bersemangat untuk mengikuti jejaknya. Itu artinya terinspirasi. Kemudian berempati dan memberikan solusi. Bukan mengkritik atau mencelah ya. Jadi berempati. Kalau ada hal-hal yang kira-kira merupakan hal yang tidak baik bagi orang lain, maka kita berempati. Ada orang kesusahan, ada masalah, mungkin teman kuliah kita, maka kita berempati. Ini akan menunjang kesuksesan kita dalam belajar. Kalau cuma kita mendapatkan nilai A, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, itu kita cuma mendapatkan nilai yang kecil saja. Nah, arti dari pendidikan itu adalah bagaimana membentuk jiwa perilaku daripada seseorang untuk menjadi orang yang tauladan, kemudian juga dia berguna bagi orang lain, berempati, kemudian dan lain sebagainya yang merupakan orang yang bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Jadi dengan semangat ini maka kita tentu akan menggunakan ilmu kita, kemudian juga kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar agar diri kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian memberikan solusi. Jadi berusahalah kita lah yang menjadi solusi daripada setiap permasalahan yang ada sekeliling kita. Jadi bukan cuma mengkritik atau mencela, tapi kita juga memberikan solusi. Kemudian patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Jadi yang ketujuh yang terakhir inilah sebagai kunci daripada yang 6 lainnya, itu patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Pemimpin dalam perkuliahannya tentunya adalah dosen yang mengajar perkuliahan tersebut. Kemudian peraturan adalah ya aturan-aturan yang ada dalam perkuliahan. Nah, jadi untuk RPS apa saja yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini, paling tidak Anda bisa telah temukan di portal kalian, rencana pembelajaran apa-apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, itu ada di RPS. Nah, bisa kalian pelajari, kalian baca. Jadi ketika kita ada di ruang kuliah atau ruang Zoom, kita hanya berdiskusi. Jadi dengan diskusi, kita mengkaji, mengembangkan bukan lagi hal-hal dasar yang ada di bacaan buku, tapi kita sudah mengembangkan berdiskusi. Sebagai contoh misalnya, ketika kita belajar tentang tegangan tinggi, kita tidak lagi bahwa kita membahas apa pengertian tegangan tinggi dan lain sebagainya. Sebentar ya, ada telepon. Halo?